Shalom semuanya, rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat sore, kita bersyukur atas kesempatan kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Walaupun saat ini masih banyak, hampir semua gereja-gereja di Singapura tutup. Ya. Hari ini saya bersyukur bisa membagikan firman Tuhan ini yang saya ambil dari Kolose pasal 3 ayat 22 sampai 24. Saya bacakan untuk kita sekalian. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan, dan kamu hambanya. Ya, rekan-rekan sekalian, hari ini renungan yang saya akan bawakan, saya beri judul Tuan yang Sejati. Nah, saya akan mulai dengan satu pertanyaan. Apakah pekerjaan kita saat ini yang sedang kita miliki, ini adalah pilihan terbaik yang sesuai dengan keinginan hati kita? Mungkin sebagian kita menjawab, oh iya, memang saya suka mengerjakan ini. Tapi ada sebagian yang mungkin, enggak, ini bukan pilihan terbaik saya. Kalau saya dikasih pilihan, saya mungkin akan memilih yang lain. Kalau saya punya kesempatan, saya akan pilih yang lain. Tapi karena terpaksa ya, nggak ada pilihan lain, ya udah, saya melakukan ini. Ya. Saya tidak tahu apa yang menjadi jawaban rekan-rekan sekalian saat ini. Ya, dan memang ada berbagai jenis alasan yang kita miliki, kenapa kita memilih pekerjaan yang kita lakukan saat ini. Ya. Tapi buat kita orang Kristen, apapun itu pekerjaannya, kadang-kadang kita punya yang namanya kasta. Teman-teman mungkin tahu yang namanya sistem kasta. Ya. Kalau ada teman-teman yang orang India atau beragama Hindu mungkin kenal dengan sistem kasta, di mana ada kasta yang paling tinggi, kasta Brahma, itu yang paling terhormat. Kemudian ada kasta yang paling rendah, Sudra, ya, yang paling hina istilahnya. Nah, jangan-jangan di dalam pikiran kita juga mungkin ada semacam kasta di dalam iman Kristen. Ya, ada pekerjaan-pekerjaan yang lebih mulia, ada pekerjaan-pekerjaan yang kurang mulia, ada pekerjaan-pekerjaan yang agak hina, dan ada pekerjaan-pekerjaan yang sangat hina. Ya, saya kasih contoh demikian, teman-teman bisa lihat di layar ya. Jadi ini dalam bahasa Inggris. Jadi yang paling atas itu yang paling mulia, yang paling kudus. Ada pendeta, ya, misionaris. Kemudian pekerjaan-pekerjaan yang agak mulia, dokter, guru, polisi. Ada juga pekerjaan-pekerjaan ya biasa-biasa aja ya, tukang jualan, tukang masak, tukang sapu-sapu jalan, atau tukang ledeng. Ada juga yang agak-agak hina, pemungut pajak, pemungut cukai. Ada juga orang yang sales door to door. Mungkin kita ada merasa demikian ya, di dalam kekristenan ada semacam kasta-kasta. Jangan-jangan kita punya kesalahpahaman demikian ya. Ada kasta atau hierarki di dalam pekerjaan di kalangan orang Kristen. Ya, benarkah demikian? Saya rasa ini berangkat dari suatu kesalahpahaman yang kita miliki tentang pekerjaan. Ya. Ada beberapa kesalahpahaman dalam konsep pekerjaan yang kita miliki. Pertama, mungkin kita berpikir bahwa pekerjaan itu adalah kutukan dari Allah. Karena Adam dan Hawa, bapak ibu pertama kita, jatuh dalam dosa, kita dikutuk, sehingga kita harus bekerja. Benarkah demikian? Tidak. Ya. Pekerjaan itu sudah ada dari sejak penciptaan. Adam dan Hawa ditaruh di Taman Eden itu untuk bekerja, bukan buat ongkang-ongkang kaki. Bekerja, produktif, itu adalah panggilan setiap orang. Apalagi kalau kita punya hidup atau tubuh yang sehat, ya kita harus bekerja dengan baik. Ya, nggak boleh malas-malasan. Tetapi yang dikutuk oleh Allah karena dosa itu adalah tanah.
Makanya kita bekerja susah payah, kadang-kadang tanah itu nggak menghasilkan buah, panen, kadang-kadang menghasilkan semak duri, kadang-kadang panen gagal. Ya, atau dimakan oleh burung, atau dimakan oleh hama, dan lain sebagainya. Nah, ada kesalahpahaman lain, yaitu bahwa ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang sifatnya lebih rohani. Ya, misalnya pendeta, pengajar Alkitab, atau pengkhotbah, evangelis, atau misalnya guru sekolah minggu. Itu adalah pekerjaan yang lebih mulia karena lebih rohani. Nah, pekerjaan-pekerjaan yang lain itu sifatnya biasa, atau kita sebut istilahnya sekuler atau duniawi. Karena kita nggak berhubungan langsung dengan yang bersifat rohani, nggak berhubungan langsung dengan pelayanan yang rohani atau melayani Allah secara langsung. Jadi kita hanya melayani Allah secara langsung itu melalui pelayanan-pelayanan yang sifatnya rohani, pelayanan di gereja, pelayanan di persekutuan, memimpin pujian, berdoa, membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Pekerjaan-pekerjaan lain nggak terlalu bermakna di hadapan Tuhan. Kalau demikian, jadi apa dong makna hidup kita sehari-hari? Ya, saya bangun pagi jam 7, jam 6 mungkin teman-teman di sini ada yang bangun lebih pagi dari saya untuk mempersiapkan makanan, sarapan, ya, bersih-bersih rumah. Apakah ini adalah pekerjaan yang dihargai oleh Allah? Apa maknanya kalau ternyata ini bukan sesuatu yang dihargai oleh Allah, atau bukan sesuatu yang dianggap pelayanan bagi Allah? Saya rasa isu utamanya di sini itu bukan soal apa yang kita kerjakan atau di mana kita bekerja. Ya, tentunya di sini kita bicara tentang pekerjaan-pekerjaan yang nggak melanggar hukum, ya, yang nggak melanggar hukum pemerintahan maupun juga melanggar hukum di firman Tuhan. Isunya bukan apa yang kita kerjakan atau di mana kita bekerja. Ya, apakah dalam gereja atau di luar gereja? Apakah di dalam persekutuan atau di luar persekutuan? Tetapi isunya seringkali itu adalah siapa yang kita layani, itu pertama, dan kedua, bagaimana kita mengerjakannya. Sejak zaman dahulu, yang namanya tuan dan budak itu selalu ada konflik, ya, antara majikan dengan hamba-hambanya itu selalu ada konflik. Ya, di mana pekerja atau hamba-hamba itu selalu berpikir tuannya itu hanya mau memeras saya, hanya mau mengeksploitasi pekerja-pekerjanya. Dan di lain pihak, tuan-tuan itu hanya berpikir, oh ini hamba-hamba saya atau pekerja-pekerja saya ini maunya cuma cari untung aja dari saya, maunya dapat untung dari saya, tapi males nggak mau kerja. Ya, mungkin ada pikiran-pikiran demikian. Memang ada tuan atau ada hamba-hamba atau pekerja yang demikian sifatnya, tetapi tidak selalu demikian. Ya, bahkan di Alkitab tidak mendorong budak-budak atau hamba-hamba itu untuk memberontak. Ya, sekalipun kalau kita lihat di zaman Rasul Paulus yang menulis kitab Kolose, itu budak-budak diperlakukan semena-mena. Ya, kadang-kadang tidak manusiawi, tapi Paulus tidak mendorong orang-orang Kristen yang bekerja sebagai budak untuk memberontak terhadap tuan mereka, tetapi untuk melayani dengan setia. Seperti kita baca tadi di dalam kitab Kolose pasal 3. Ya, jadi isu kita adalah siapa Tuhan kita sebenarnya. Ya, ini pertanyaannya. Ya, kalau kita lihat dari Kolose pasal 3 tadi, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi di sini Paulus mengingatkan kita bahwa ketika kita bekerja, yang menjadi tuan yang kita layani itu bukan bos atau majikan kita yang di dunia ini sebenarnya, tapi kita sedang melayani Tuhan. Untuk kita harus bekerja dengan baik. Ya. Nah, di sini saya mau mengajak kita merenungkan bersama-sama. Siapakah tuan yang kita layani selama ini ketika kita bekerja? Apakah kita sedang melayani semata-mata ya majikan atau bos kita di dunia ini, ataukah kita sedang
melayani Allah yang hidup, Allah pencipta semesta alam, Tuhan atas segala Tuhan. Ingat bahwa kita semua punya satu Tuhan yang sama, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita akan bertanggung jawab kepada Tuhan yang sama tersebut. Jadi jangan dianggap kalau, saya sedang bekerja di sini di Singapura kepada bos saya, majikan saya, atau employer saya, berarti saya nggak perlu bertanggung jawab sama Tuhan. Tidak. Kita juga akan bertanggung jawab kepada Tuhan kita. Tuhan kita yang sejati, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Maka dari itu, kalau Tuhan kita Yesus Kristus itu adalah Tuhan kita, bos kita yang sebenarnya, maka akan ada implikasinya di dalam pekerjaan kita. Yohanes pasal 4 ayat 24 berkata, Allah itu roh, dan barang siapa mau menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Di sini kita lihat bahwa kita bisa melayani Tuhan dimanapun kita berada. Apapun pekerjaan kita. Selama pekerjaan itu nggak melawan firman Tuhan. Jadi sekali lagi isunya bukan apa yang kita kerjakan atau di mana kita bekerja. Apakah kita bekerja di dalam gereja atau di luar gereja. Apakah kita sedang bersekutu, berbakti di rumah Tuhan, di gereja atau bukan. Isunya adalah siapa yang kita layani. Kita bisa melayani Tuhan kita dimanapun kita berada. Yang terpenting adalah di sini kita melihat adalah sikap penyembahan. Waktu kita bekerja, kita sedang menyembah, melayani Allah. Itu pertama. Dan yang kedua adalah dalam sikap pelayanan. Bahwa ketika kita bekerja, kita bukan hanya melayani orang, majikan, bos yang ada di depan kita, yang ada di dunia ini, tetapi sedang melayani Tuhan. Jadi apa sikap yang benar di sini dari Kolose pasal 3 ayat 22 sampai 24? Yang pertama adalah sikap ketaatan. Paulus berkata, "Hai hamba-hamba," kalau dalam bahasa aslinya budak-budak, "taatilah tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal." Jadi kita berusaha taat sebisa mungkin. Tentunya kalau kita diminta melakukan hal-hal yang melanggar hukum, melanggar iman atau melanggar firman Tuhan, kita nggak bisa berkata iya gitu ya. Kita nggak bisa langsung tunduk taat ya. Kita harus bertanya, kenapa? Ya. Tetapi selama yang diminta itu adalah sesuatu yang memang menjadi tanggung jawab kita, yang seharusnya kita lakukan, maka kita harus berusaha melakukannya dengan taat. Dan yang kedua, sikap tulus. Firman Tuhan berkata, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Ingat bahwa Tuhan itu ada di mana-mana. Mata Tuhan itu ada di mana-mana. Kalaupun bos kita, Tuhan kita, nggak melihat kita, Tuhan melihat kita. Apa yang kita lakukan ketika orang lain tidak melihat. Jadi ingat, kita harus tulus hati, bekerja sebaik mungkin, sekalipun tidak ada orang yang melihat, yang menyaksikannya. Di dalam dunia ini seringkali memang kita hanya mementingkan apa yang terlihat mata. Kalau teman-teman lihat ke sosial media, ya, di media sosial itu kita lihat yang di foto-foto, yang dibagikan orang-orang itu apa yang terlihat di depan mata. Tetapi apa yang dibalik semuanya itu kita nggak tahu. Ya. Saya kasih contoh, itu suatu contoh yang lumayan dikenal oleh banyak orang ya. Itu adalah foto-foto kalau lagi pergi liburan. Kalau kita lihat di media sosial, ada orang yang share foto-foto liburan mereka, kelihatannya senang sekali ya. Anak-anaknya senang, orang tuanya senang. Padahal ada yang bilang mungkin lebih dari setengah waktu kita di liburan itu, apalagi buat orang tua itu adalah untuk ngurusin anak mereka. Gitu ya. Anaknya nangis-nangis, nggak mau makan, nggak mau tidur gitu ya. Tapi waktu di foto, kita lihat di media sosial, hanya terlihat yang senang-senang saja. Ya. Bukan berarti kita nggak bisa share foto-foto liburan kita, ya boleh. Ya. Tapi jangan sampai mentalitas
sosial media ini menjadi mentalitas pelayanan atau hidup kita. Bahwa kita hanya melakukan sesuatu dengan baik kalau ada yang melihat. Kalau bisa masuk Instagram. Ya. Tapi mari kita sama-sama belajar bahwa kita belajar setia walaupun tidak ada orang yang melihat kita. Walaupun tuan, majikan, bos kita nggak melihat kita. Dan yang ketiga, sikap yang benar itu adalah sikap hormat. Ya, di sini Rasul Paulus berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bayangkan kalau hari ini teman-teman misalnya bekerja di rumah Presiden Jokowi atau bekerja di rumah Prime Minister Singapura, Lee Hsien Loong. Pasti teman-teman akan bekerja dengan sebaik mungkin. Ya kan? Kenapa? Karena teman-teman bangga melayani seorang yang terhormat. Demikian juga dengan kita melayani Tuhan. Bayangkan bahwa ketika kita bekerja sehari-hari itu, kita sedang melayani Tuhan, bukan manusia. Kita harusnya bangga, bukan? Dan kita harusnya mau memberikan yang terbaik. Kenapa? Karena kita hormat kepada mereka. Kita hormat kepada Tuhan kita. Saya akan menutup renungan hari ini dengan ayat yang terakhir ya. Jadi dari Kolose 3 ayat 24. Dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Jadi kita lihat bahwa segala berkat, segala pemberian, segala upah yang kita terima dari pekerjaan kita, itu pada dasarnya dari Tuhan. Memang ya, yang memberikan kita uang di dunia ini adalah bos kita, majikan kita, betul. Tetapi yang memberikannya itu Tuhan. Ingat bahwa Tuhan yang mencukupkan kebutuhan kita. Ingat bahwa Tuhan yang mencukupkan nafkah kita. Bahkan untuk bos kita bisa membayar gaji kita pun, itu mereka bergantung sama Tuhan. Ya, mereka bergantung kepada bos mereka dan bos mereka bergantung kepada bos mereka dan begitu seterusnya, bergantung sama Tuhan pada dasarnya. Jadi ingat, dengan demikian kita nggak perlu khawatir ketika kita bekerja di dunia ini bahwa Tuhan tidak memperdulikan kita, membengkalaikan kita. Enggak. Ya. Untuk itu kita bekerja dengan sebaik mungkin di dunia ini. Kenapa? Karena kita melayani Tuhan. Dan kalau kita melayani Tuhan, kita nggak perlu khawatir kita kekurangan. Karena Allah yang memberi upah. Segala pemberian yang baik dan sempurna itu datangnya dari Tuhan. Demikian firman Tuhan dari Yakobus pasal 1. Untuk itu kita bisa terus hidup ini dengan penuh ucapan syukur. Kita bekerja dengan penuh ucapan syukur dan untuk itu kita bekerja dengan sikap yang benar yang tadi saya bagikan, sikap yang taat, ya, sikap yang tulus dan sikap yang hormat. Dan bagaimana kita bisa menjalankannya ya? Kalau gitu, apa yang saya bisa bawa pulang dan saya bisa kerjakan dalam kehidupan saya sehari-hari? Paling tidak ada 3 hal. Yang pertama, kita bisa menyerahkan pekerjaan kita sehari-hari ke dalam tangan Tuhan untuk melayaninya. Setiap pagi ketika kita bangun, kita sama-sama menyerahkan diri kepada Tuhan. Kita sedang melayani Allah yang hidup. Ya, ingat ya. Biarlah kita diingatkan bahwa kita sedang melayani Allah yang Maha Kuasa, Allah pencipta langit dan bumi. Bukan hanya melayani bos kita yang ada di dunia ini. Yang kedua, kita bisa minta pertolongan dan penguatan dari Allah untuk menyelesaikan pekerjaan kita dengan baik. Kadang-kadang bos kita menyerahkan kepada kita pekerjaan-pekerjaan yang sulit. Ya, kita harus belajar suatu pekerjaan yang baru ini, belum pernah saya kerjakan sebelumnya. Kita minta pertolongan Tuhan, minta penguatan dari Tuhan supaya saya bisa belajar hari ini untuk bisa mengerjakan dengan baik. Ya, walaupun itu pekerjaan yang susah, tugas yang susah, saya bisa mengerjakannya dengan baik. Dan yang ketiga, rekan-rekan sekalian, marilah kita juga belajar peka akan kesempatan yang dibukakan Tuhan untuk menjadi saksi bagi Tuhan. Ya, khususnya untuk mengabarkan Injil. Mari kita pakai kesempatan kita di dunia ini bekerja dalam keseharian kita
untuk melayani dan menjadi saksi bagi Tuhan, menjadi garam dan terang dunia. Mungkin orang-orang yang kita layani bukan orang Kristen. Mereka nggak percaya Tuhan. Nggak apa-apa. Tapi bayangkan kalau ada 3.000 orang yang menginjili mereka di dalam rumah tangga ini. Ini adalah suatu pelayanan kesaksian yang besar bagi Tuhan. Jadi jangan anggap enteng, jangan anggap remeh pekerjaan kita. Tuhan bisa memakai kita untuk pekerjaan-pekerjaan yang besar, yang bahkan mungkin nggak bisa dikerjakan oleh pendeta-pendeta atau pengkhotbah-pengkhotbah seperti saya. Ya, saya nggak bisa datang ke rumah-rumah gitu ya, ketok-ketok pintu, terus langsung saya mengabarkan Injil. Saya mungkin dipanggil ditangkap polisi. Tapi kalau teman-teman yang bekerja di rumah tangga ini menjadi saksi Kristus dengan setia, Injil diberitakan. Ya, itu bukan sesuatu yang impossible. Ya, kita percaya Tuhan bisa memakai kita dengan luar biasa. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau dipakai Tuhan atau tidak? Ya. Jadi, jangan anggap remeh keseharian kita. Pekerjaan kita sehari-hari itu adalah pelayanan kita bagi Allah. Kenapa? Karena kita percaya bahwa dimanapun kita berada, kita sedang melayani Tuhan yang hidup. Ya. Bukan hanya melayani bos atau tuan kita, manusia di dunia ini. Tetapi kita sedang melayani bos besar kita di surga. Tuan besar kita yang sejati di surga. Tuhan memberkati.